Apupu, ayo pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau berbicara tentang iman, harapan, dan kasih. 3 nilai ini sering dianggap sebagai keutamaan, namun nampaknya ada perbedaan yang harus kita pahami agar supaya kita bisa terfokus pada hal-hal yang sungguh real di depan kita. Iman itu sebenarnya selalu mengandaikan pengalaman sebelumnya, entah itu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Namun tetap harus ada yang pernah terjadi. Dengan demikian, iman terkait dengan kejadian di masa lampau, atau di dalam bahasa Inggris dengan istilah past life. Ada sesuatu yang tercatat, entah di dalam buku atau di dalam ingatan seseorang, bahwa sesuatu pernah terjadi dan sesuatu itu memang melampaui apa yang bisa dipahami, sehingga ingatan dalam bentuk apapun itu menjadi sebuah pola bahwa itu mungkin untuk terjadi lagi. Misalnya, saya pernah naik kendaraan dan kendaraan itu tiba-tiba gembos. Nah, gembosnya kendaraan bisa terjadi di tempat yang sangat ramai atau juga di tempat yang sangat sepi. Nah, pengalaman kalau saya mengalami kegembosan itu terjadi di tempat yang ramai, lalu saya berpikir bahwa kendaraan yang saya pakai itu memahami keadaan saya, sehingga ketika terjadi kegembosan itu, dia memilih tempat yang bagi saya mudah untuk menemukan solusinya. Dengan demikian, lalu saya memiliki dasar untuk memiliki iman bahwa kendaraan yang saya sayangi ini dia sangat memahami saya, sehingga dia akan memberikan solusi-solusi pada waktunya. Bahkan hanya gembos pun dia memilih tempat yang dekat dengan tukang tambal ban atau minimal dekat dengan banyak orang. Yang terjadi sebaliknya, bila saya ada di tempat yang sepi sendirian, jauh dari penduduk, di waktu malam buta, lalu kalau saya gembos, saya mengalami sebuah pengalaman yang sedikit banyak membuat trauma. Nah, ini pun bisa menjadi dasar, tetapi saya akan lebih suka menggunakan dasar pengalaman yang indah, di mana meskipun gembos, kendaraan saya memilih gembos di dekat tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan pertolongan dengan segera. Pengalaman yang tidak enak, namun dengan solusi yang juga tersedia, itu lalu menjadi dasar yang kuat bahwa saya bisa beriman pada kendaraan saya. Dia akan mencari solusi yang sesuai. Demikian juga di dalam hidup yang lebih luas lagi. Orang juga bisa mengandalkan pengalaman, entah itu yang tertulis dalam kitab suci, entah dalam legenda atau apapun, sehingga itu menjadi pegangan dalam beriman. Dengan demikian, saya mau mengatakan bahwa
Pola-pola ini menunjukkan bahwa iman itu selalu berakar pada pengalaman masa lalu. Entah itu pengalaman sendiri, entah pengalaman orang lain, entah itu legenda atau berasal dari kitab suci. Minimal dari sini saya bisa mengatakan bahwa iman yang tidak didasarkan pada sebuah cerita tentang masa lalu semakin lemah. Saya tidak bisa mengandalkan atau percaya pada sesuatu yang tidak ada narasinya, yang tidak ada ceritanya. Meskipun itu cerita bisa berasal dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman orang lain ataupun dari buku-buku atau kitab suci atau apapun, tetapi sudah tersurat eksplisit dalam sebuah cerita, itu bisa menjadi dasar. Hanya diandaikan bahwa itu pernah terjadi di masa yang lalu, entah terjadi pada siapa. Namun saya mendengarnya dan saya mempercayainya bahwa peristiwa yang sama itu juga bisa terjadi untuk saya ke depannya. Saya beriman pada sebuah pola yang pernah terjadi di masa lalu, pola yang berasal dari pengalaman sendiri atau dari pengalaman orang lain, tapi yang sudah tertuliskan atau diperdengarkan. Yang kedua, saya mau berbicara tentang harapan. Harapan adalah mengharapkan sesuatu yang belum terjadi. Memang harapan yang paling mudah itu adalah bahwa apa yang pernah terjadi entah pada diri atau pada orang lain di masa lalu terjadi lagi di masa depan. Namun harapan yang sungguh-sungguh harapan itu bila ada sesuatu yang belum pernah terjadi dan diharapkan akan terjadi di masa depan, atau minimal ada pola-pola yang mirip dengan yang pernah terjadi di masa lalu, itu kuharapkan terjadi di masa depan. Dengan demikian, harapan itu adalah sesuatu gambaran atau sesuatu yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan bahasa Inggris kita mengenal future event, sebuah harapan yang belum pernah terjadi, tetapi yang aku harapkan akan terjadi. Bedanya dengan iman, iman itu sesuatu yang pernah terjadi, setidaknya menurut kata orang atau cerita orang, dan aku berharap akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sementara harapan itu bukan sekedar iman bahwa sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu akan terjadi lagi. Namun harapan itu bahkan lebih dari itu. Mengharapkan sesuatu yang belum pernah terjadi, tetapi akan terjadi di masa akan datang. Dengan demikian harapan bisa lebih jauh dari cerita yang pernah didengarkan, karena mungkin keadaan seolah-olah sudah tidak ada padanannya. Namun aku berharap bahwa kejadian yang lebih spektakuler bisa terjadi di masa yang akan datang. Iman dan harapan, yang satu berbicara di masa lalu, harapan berbicara di masa yang akan datang. Namun sekarang kalau saya melihat dengan membandingkan dengan
istilah yang ketiga, kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang berupa ingatan akan peristiwa yang lalu, namun juga bukan sesuatu yang kubayangkan, kugambarkan akan terjadi di masa yang akan datang. Kasih adalah sesuatu yang terjadi di sini sekarang. Kalau dalam istilah fisika itu dalam ruang dan waktu yang ada di sini saat ini. Dengan demikian kalau kita bandingkan dengan iman dan harapan, maka cinta itu adalah peristiwa yang paling konkret. Karena harapan itu terletak di depan, iman itu terletak di belakang, dan kasih itu sekarang, di sini. Bukan di tempat yang lain, tapi di sini. Bukan kata-kata, tetapi peristiwa. Bukan pemahaman, tetapi pengalaman. Sesuatu yang konkret. Karena itu ada perbedaan yang sangat jauh antara iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling dekat, paling real adalah kasih. Karena dia ada di sini. Maka kita tidak boleh mengagung-agungkan yang bukan ada sekarang. Mengagung-agungkan sesuatu yang sudah lampau atau mengagung-agungkan sesuatu yang belum terjadi. Karena dengan cara itu, apa bedanya kita hanya dengan seorang pemimpi membayangkan, wishful thinking, sesuatu yang tidak ada, hanya terjadi dan berputar-putar di dalam benak kita. Sementara kasih itu tidak dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk rasa. Ada yang langsung bersentuhan denganku saat ini. Baik itu dengan fisik, baik itu dengan pikiran, maupun dengan rasa. Namun yang terjadi saat ini, di sini. Aku bisa membangkitkan pengalaman seolah-olah saat ini. Tapi kalau itu hanya sekedar iman, dia tidak akan sekuat kasih. Kalau itu sekedar membuat harapan yang kuat untuk tidak patah semangat, itu juga baik, tetapi bukan untuk menjalani hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya bukan berandai-andai tentang masa lalu, berandai-andai tentang masa depan, tetapi yang ada di depan mata. Yang ada bukan dengan cara menghadirkan ingatan, dengan menghadirkan bayangan, tetapi dengan menghadapi hidup yang konkret setiap hari. Ada banyak hal yang tidak mungkin diingat, dan ada banyak hal yang tidak mungkin dibayangkan akan terjadi. Dan itu adalah hidup saat ini. Dan untuk menyentuh hidup saat ini, tidak dengan iman, tidak dengan harapan, namun dengan kasih. Memang iman dan harapan bisa membantu mempertajam kasih, tetapi saat aku menghidupi kasih, iman dan harapan harus menyingkir dahulu, supaya aku bisa hidup total sebagai manusia yang ada saat itu, bukan pemimpi memimpikan masa depan, bukan orang yang hanyut di dalam nostalgia masa lalu. Tidak mudah, tetapi kita harus meluangkan lebih banyak waktu untuk
kasih. Waktu untuk iman dan untuk harapan, biarlah menjadi penyangga, membantu. Namun kalau harapan dan iman itu membuat aku mabuk dengan masa lalu dan masa depan, maka sebaiknya ditinggalkan dulu. Marilah hidup saat ini di sini. Salam semesta.